Baik, selamat siang Ibu Anin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isi dari makalah saya dengan judul Penjelajahan Alam Menjadi Pengalaman Berharga Bagi Remaja Masa Kini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sheryl Cahya Anggraini dengan NIM 251334013. Jadi, latar belakang dari isi makalah saya itu, di sini saya menjelaskan tentang perubahan dan perkembangan remaja. Jadi remaja itu adalah masa transisi dalam kehidupan manusia, di mana individu itu beralih dari masa kanak-kanak ke masa yang lebih dewasa. Nah, masa ini itu ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, sosial, dan juga perubahan yang sangat signifikan. Remaja sekarang ini biasanya hidup dengan era yang penuh digital atau teknologi seperti ponsel pintar, media sosial, dan juga permainan online. Nah, hal ini itu sering membuat mereka kurang berinteraksi langsung dengan alam. Padahal, penjelajahan alam itu seperti hiking, berkemah, atau menjelajahi hutan dan gunung itu bisa menjadi pengalaman berharga yang sangat menyenangkan bagi kaum-kaum remaja. Dan kegiatan ini itu tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bisa membantu remaja itu untuk lebih berkembang dalam berbagai aspek seperti karakter, kesehatan fisik, dan juga keseimbangan pada mental diri remaja masa kini. Nah, jadi poin pembahasan saya yang pertama itu ada bentuk dan juga karakteristik penjelajahan alam yang relevan bagi remaja masa kini. Jadi karakteristik yang saya temukan itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada tantangan yang masuk akal. Jadi yang dimaksud dengan tantangan yang masuk akal itu seperti mendaki gunung dengan jarak yang sedang atau menjelajahi alam dengan bantuan dan juga bimbingan oleh orang dewasa. Nah, selain kita mendapatkan tantangan yang masuk akal seperti mendaki jarak sedang lalu diikuti dengan jarak yang lebih jauh lagi, di sini kita juga bisa memberikan remaja kesempatan untuk belajar sendiri. Misalnya menyiapkan barang-barang pribadi yang dibawa saat kita akan mendaki gunung, dan remaja itu diberikan kesempatan untuk belajar mengatur waktu perjalanan mereka selama mereka menjelajahi alam tersebut. Lalu yang ketiga ada pengalaman bersama. Jadi di situ remaja itu bisa bekerja sama dalam kelompoknya, membagi tugas dan juga berkomunikasi dengan baik. Lalu yang terakhir, penjelajahan alam ini juga tidak hanya memberikan ilmu alam atau ilmu tentang lingkungan, tetapi juga memberikan nilai pendidikan. Seperti remaja bisa belajar tentang tumbuhan dan juga hewan-hewan dan memahami lingkungan yang ada di sekitar gunung maupun hutan, dan bisa mengetahui lebih jauh bagaimana cara kerja ekosistem di lingkungan alam. Lalu poin selanjutnya saya membahas tentang pentingnya penjelajahan alam bagi pembentukan karakter dan juga kesehatan remaja di era digital. Jadi fungsi utama dari penjelajahan alam ini tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan mental dan beradaptasi pada lingkungan luar, tetapi penjelajahan alam ini juga memiliki manfaat psikologis. Dan di sini saya mengambil prinsip dari Badan Mudan 2018, yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan tubuh melalui relaksasi. Yang kedua, meningkatkan efek tenang, yaitu seperti mengurangi ketegangan dan juga kecemasan. Lalu yang ketiga, mendorong perasaan bahagia pada remaja. Lalu manfaat selanjutnya ada manfaat untuk karakter dan juga sikap pada remaja. Yang pertama ada mendorong remaja untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, untuk membentuk karakter remaja lebih kreatif, optimis, bertanggung jawab, percaya diri, dan juga mampu bekerja sama dalam kelompok kelompok yang sudah dibentuk dalam penjelajahan alam. Lalu selanjutnya ada menumbuhkan kemandirian, kepercayaan diri, dan juga menyelesaikan masalah dalam lingkungan alam. Lalu poin selanjutnya saya akan membahas tentang pengalaman berharga dan manfaat penjelajahan alam bagi kaum remaja. Jadi pengalaman nyata ini sangat penting bagi kaum remaja karena bisa membangun kesadaran ekologis dan juga kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Nah, manfaat dari pengalaman yang nyata ini
berdampak pada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada sosial dan emosional. Yang di sini kita membahas tentang membangun hubungan erat dengan teman sebaya, lalu belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai keragaman. Lalu yang ketiga, sarana untuk menangani stres dan juga perasaan yang negatif. Manfaat ini tidak hanya ada pada sosial dan emosional, tetapi ada juga pada pendidikan. Di sini menurut Hidayat tahun 2019, manfaatnya untuk meningkatkan keterampilan mengamati kreativitas dan juga pemahaman tentang lingkungan. Lalu selanjutnya, manfaat terakhir tentu saja manfaat penjajahan alam pada lingkungan sekitar. Nah, yang pertama saya mengambil manfaatnya yaitu menumbuhkan sikap peduli terhadap kelestarian alam. Lalu yang kedua, membiasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga menjaga ekosistem lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menyadari bahwa menghindari kerusakan terhadap lingkungan adalah suatu nilai penting dari penjajahan alam tersebut. Baik Ibu, sekian presentasi dan pengenalan makalah, isi dari makalah saya. Terima kasih.